Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Debi Setiawan. Di video kali ini kita sudah sampai pada tema 9, kayaknya negeriku. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya supaya update video-video pembelajaran yang terbaru. Oke teman-teman, kalian buka tema 9, kayaknya negeriku. Di tema 9 ini kita akan belajar mengenal berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi kita akan lebih tahu manfaat sumber daya alam dan bagaimana cara menggunakannya secara bijaksana. Maka langsung kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, kita masuk di subtema yang pertama, kekayaan sumber energi di Indonesia. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ini ada sebuah danau, kemudian ada air yang mengalir, kemudian di sini ada listrik ya. Listrik berarti nanti hari ini kita akan belajar terkait dengan sumber energi listrik. Kita sampai di pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini kita diingatkan oleh seorang anak bahwa kita harus bersyukur hidup di bumi, bangsa yang dikaruniai sumber daya alam, maksudnya di Indonesia ya. Salah satunya sumber daya alam energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Nah, kita lanjutkan ke ayo mengamati. Salah satu sumber energi yang banyak kita gunakan itu adalah listrik. Maka dari itu, ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini ya, ada gambar seperti ini. Ini merupakan pembangkit listrik. Nah, pada gambar yang pertama tadi kita lihat sebuah danau, kemudian airnya mengalir ya. Di situ ternyata air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu memanfaatkan air yang sangat cerdas adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air, atau kita sering sebut sebagai PLTA, kita singkat PLTA. Manfaat air yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu harusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Jadi di sini kita tahu manfaat dari air dan kita pun harus bijak dalam memanfaatkan air. Jangan membuang-buang air sembarangan ya, karena air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik pun terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air merupakan satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin untuk kemudian membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik.
maka deras aliran air semakin kencang, kincir pun berputar semakin kencang, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Kita lanjutkan ke pertanyaan, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Apa teman-teman tadi fungsinya air? Ya, untuk menggerakkan turbin dan kemudian membangkitkan energi listrik. Yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena bendungan nanti energi airnya akan digunakan untuk menggerakkan kincir-kincir angin tersebut ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Kalau di daerah saya tidak ada. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti yang kita gunakan sekarang ya, untuk menghidupkan alat komunikasi handphone. Itu salah satu dari manfaat listrik. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, berikut ini fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Nah, jadi mata pencarian masyarakat itu tergantung pada lingkungannya. Kalau seorang nelayan, berarti lingkungannya itu di sekitar perairan. Kalau petani, itu lingkungannya sekitar dari dataran rendah atau bisa juga dataran tinggi. Kemudian yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Nah, setiap manusia itu selalu melakukan aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Yang dimaksud interaksi sosial itu kontak sosial atau bercakap-cakap, kemudian berjumpa dengan orang lain, saling sapa, itu namanya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Karenanya manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidup. Nah, kalau kita tidak berinteraksi sosial, maka kita hidupnya tidak akan bisa sejahtera. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kita pasti tahu jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, maka tempat tinggal pun akan menjadikan tidak nyaman. Berbeda dengan tempat tinggal yang lingkungan yang bersih, sehat, maka kita akan mendapatkan kedamaian di dalamnya. Nah, tumbuhan dan hewan pun tidak mampu mempertahankan hidupnya jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari pembelajaran tadi dari awal sampai akhir, hal yang harus kita perhatikan bahwa air dan juga listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi kita harus bijak dalam menggunakannya. Misalkan air ya, kita tidak membuang-buang, gunakan air secukupnya. Jika bak mandi sudah penuh, maka kita matikan.
Jika tidak sangat perlu menggunakan, maka tidak perlu menghidupkan air. Sama juga dengan listrik, kalau kita tidak panas maka tidak perlu menghidupkan kipas angin, dan tidak perlu juga kita memakai AC ya. Cukup kita menghirup udara segar yang ada di luar. Udara luar itu lebih sehat daripada udara dingin dari AC, seperti itu. Kemudian televisi pun juga sama, kalau sudah tidak ditonton atau tontonlah tontonan yang penting-penting saja, yang tidak penting tidak usah ditonton. Karena dengan kita bijak menghemat listrik, maka keadaan alam kita akan semakin lestari, berbeda dengan kita yang penggunaan listriknya itu berlebihan, maka keadaan alamnya pun juga akan berubah, cepat berubah, karena listrik itu tergantung pada keadaan alam ya. Kemudian juga tadi lingkungan ya, lingkungan tadi meliputi 3 hal, yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal, lingkungan sebagai tempat mencari nafkah, dan juga lingkungan sebagai tempat mencari makan. Jadi lingkungan itu sangat penting bagi kita, karena lingkungan kita dapat bertahan hidup dan sejahtera. Dan jangan lupa untuk selalu berinteraksi sosial ya teman-teman. Mulai dari sekarang biasakan untuk berinteraksi sosial dengan orang luar. Jangan hanya di dalam rumah asyik dengan game, televisi, sehingga kita tidak mengenal lingkungan di sekitar kita. Perbanyak kita mengenal lingkungan di sekitar kita ya. Misalkan main dengan tetangga atau main dengan teman yang berdekatan rumahnya, itu tidak apa-apa. Karena pada saat ini sedang dilanda wabah, maka kita berdiam diri di rumah tidak apa-apa. Mungkin kita bisa juga pergi ke rumah teman kita, tapi cukup 1 atau 2 orang saja, tidak berkerumun dengan orang banyak, seperti itu ya. Oke teman-teman, bisa dipahami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk di like, juga di share ke teman-teman yang lain, supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.